Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadil karim alladzi yaqdi bihil karim kullu raja'in wa maqsud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman mubarakah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kurang ke atas atau kurang ke bawah diginikan. Ila ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi jami' arwahihim wa ila jami' arwahihim, yang biasanya kita kirimi Fatihah setiap harinya. Wabil khusus ila jami' arwahi masyaykhina wa syaikhatina wa asatidatina ustadzatina wa muallimina wa muallimatina wa nakhususun ila jami' arwahi abawaina wa ikhwanina wa akhawatina wa nakhususun ila ruhi Asy-Syaikh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum warḍa anhum waj'alil jannata ma'wahum wa ya'udu ilaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa idh qala wadhkur maksudnya. Wadhkur dan ingatlah. Idh qala ketika berkata Musa, siapa Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya, kepada kaum Musa, wa qad qutila dan benar-benar terbunuh lahum di dalam mereka ya, lahum bagi mereka, qatilun apa orang yang dibunuh, la yudra yang tidak diketahui, qatiluhu apa orang yang membunuh qatil. Wasa'alu dan bertanya siapa qaumihi hu kepada Musa ayat Allah atau meminta, wasa'aluhu dan meminta siapa kaummu hu kepada Musa ayat supaya berdoa atau bertanya siapa Nabi Musa Allahu kepada Allah kepada Allah ayat supaya berdoa siapa Nabi Musa Allah kepada Allah ayyubayyinahu agar
menjelaskan siapa Allah kepada Musa lahum untuk mereka, untuk kaumihi, fada'ahu, maka Nabi Musa berdoahu kepada Allah. Nah, hasilnya innallaha, sesungguhnya siapa Allah ya'murukum, memerintahkan siapa Allah kum kepada kalian, antadzabahu baqarah, untuk menyembelih siapa kalian baqaratan, sapi betina. Nah, nanti gara-gara lafaz baqarah ini, kata baqarah ini, akhirnya surah ini dinamai surah Baqarah, seperti itu. Qalu, berkata siapa qaumuhu, atattakhiduna huzwa, apakah Anda menjadikan kepada kami huzwa sebagai ejekan, mahzuan, orang yang diejek, bina apa yang diejek, bina kelawan, bina apa dengan kami, haitsu tujibuna, dengan kamu menjawab siapa Anda kepada kami, misli dzalik, dengan seumpama jawaban itu. Jadi ketika kaumnya meminta dan Allah memberi petunjuk, coba kalian itu, coba suruh Musa umatmu itu untuk menyembelih bakor. Tapi setelah Nabi menyampaikan perintah Allah itu, petunjuk Allah, malah Nabi Musa dituduh, apakah kamu mengejek kami? Ini kan ruwet ya, musuhan dengan orang kayak gini. Minta petunjuk, tetapi menganggap Nabi Musa mengejek. Lah, mengejek ini bagi seorang Nabi sebuah kehinaan ya. Masa ada orang Nabi mengejek? Akhirnya Nabi agak tersinggung kan. Nabi Musa agak tersinggung ini. Ya bukan tersinggung ya, tetapi menganggap bahwasanya ini bukan sifat Nabi. Tidak mungkin seorang Nabi itu mengejek apalagi kaumnya ya. Qala berkata siapa Nabi Musa, a'udzu, aku berlindung kepada Allah, saya memohon penolakan, billahi, dengan Allah, min an akuna, dari an akuna, ada siapa aku, minal jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Jadi tidak mungkin saya mengejek kalian, karena mengejek itu, sifat mengejek itu tanda dari orang bodoh. Tidak mungkin seorang nabi itu mengejek walaupun kepada musuhnya ya. Apalagi kepada umatnya kan gitu. Jadi di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya ini kan seharusnya kan gini ya. Aku a'udzubillahi an akuna minal muhziin kan gitu kan ya. Tapi minal jahilin berarti apa? Berarti mengejek itu bodoh berarti. Kalau sering membuli, kalau masih sering saling membuli di sosmed, berarti bodoh ya. Bodoh. Termasuk orang-orang bodoh itu. Dilihat dari ini ya. Al-mustahzi'in. Ada siapa saya al-mustahzi'in, dari orang-orang yang mengejek. Falamma alimu, setelah mereka tahu, setelah kaumnya tahu, annahu, sesungguhnya Nabi Musa azaimah, itu beneran serius. Qalu, berkata siapa mereka, berdoalah Anda Nabi Musa, lana, untuk kami, rabbuka, kepada Tuhanmu, yubayyin, supaya menerangkan siapa Tuhanmu, lana, kepada kita, mahia, apa itu, aima sinuha, bagaimana umurnya bakor itu. Ini lagi-lagi coba perhatikan ya. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu, untuk kami, kepada Tuhanmu. Ini berarti mereka itu masih ini ya, masih menganggap jauh, kayaknya jauh hubungan mereka dengan Tuhannya. Kalau memang merasa Tuhannya kan, berdoalah, tolong berdoa kepada Tuhan kami kan gitu kan ya. Ini malah berdoalah kamu kepada Tuhanmu, untuk kami. Jadi masih ini nih. Kaumnya memang cengkal, kaum Bani Israel ini. Padahal apa kurangnya Nabi Musa ya? Apa kurangnya Nabi Musa? Mulai dari membela hak-hak mereka. Yang mereka awalnya itu diperbudak oleh Fir'aun kan ya.
Akhirnya anggaplah ada revolusi lah, dibebaskan dari perbudakan itu, dari itu kan. Banyak sekali. Apalagi dari depan itu kan banyak sekali. Ada 20-an nikmat. Tetapi nikmat itu yang ada di sini tidak semuanya di zamannya Nabi Musa ya. Tetapi kebanyakan ya di zamannya Nabi Musa, dan banyak sekali jasa Nabi Musa kepada Bani Israel ini. Masih gayanya seperti itu. Ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Gayanya, berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Kepada Tuhanmu. Tolong Nabi Musa berdoa kepada Tuhan kami. Seharusnya kan gitu kan ya. Itu yang nomor 2, dia masih belum dia. Kepada Nabi Musa masih percaya tidak percaya berarti umatnya ini. Ada indikasi seperti itu. Yang nomor 2, kepada Tuhannya mereka itu masih belum dekat. Karena belum merasa memiliki. Seharusnya kan Rabbana kan gitu kan ya. Ud'u lana Rabbana, seperti itu kan seharusnya. Aima sinuha, bagaimana ini kita maknai bagaimana ya. Umurnya berapa gitu maksudnya. Sinuha. Wa qala, berkata sahabat Nabi Musa Nabi Musa, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berkata siapa Allah, innaha baqaratun la faridun. Sesungguhnya bakor itu adalah bakor la faridun, yang tidak terlalu tua, musinnatun yang tua. Musinna ini kalau di bab fikih itu umur 2 tahun ke atas ya. Kalau musinna kalau di bab fikih itu kan ya. Wala bikrun, dan juga kalau bikrun ini mana asalnya kan perawan. Wala bikrun, dan juga tidak kecil, saghiratun tidak kecil. Jadi awanun tengah-tengah, anisfun tengah, separuh baina dzalika antara itu. Al-madzkuru minas sinin, yang disebutkan minas sinin dari tahun-tahun. Jadi maksudnya tengah-tengah, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ini yang kan bagus sebenarnya ya. Nah, ini Nabi Musa ini kan coba perhatikan itu. Yaqulu innahu yaqulu, sesungguhnya Tuhanku berkata. Ini supaya meyakinkan mereka ya. Ya memang Nabi Musa itu terkenal sebagai kalimullah kan ya. Orang yang berbicara dengan Allah. Kalau Nabi Isa ruhullah kan ya. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Kami Nabi Musa ini orang yang terkenal sebagai orang yang sering berdialog dengan Allah. Walaupun nabi-nabi yang lain sering berdialog ya. Tetapi karena di ayat Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Seperti itu. Memang fungsi pemimpin itu ya. Fungsi pemimpin atau seorang pemimpin atau seorang apalagi pemimpin spiritual ya, harus punya koneksi kepada Allah. Karena kehidupan dunia ini, kehidupan tentang perumatan ini banyak keruwetan ya. Maka kalau tidak ada koneksi kepada Allah, mau bertanya ke siapa kan gitu kan. Umat bertanya ke kita, ke para pemimpin spiritual itu, mereka mau bertanya ke siapa? Ya jalan satu-satunya minta petunjuk kepada Allah, harus punya koneksi kepada Allah. Ya para nabi itu kan orang yang mencapai orang. Jadi nabi itu kayak saya kalau dari bahasa ya, dari naba itu apa? Kabar. Jadi seakan-akan nabiun itu orang yang bisa menerima kabar dari Tuhan. Artinya orang yang sudah mencapai intelijensi, bisa berbicara, bisa menangkap sesuatu atau informasi dari Tuhan. Kuotanya banyak untuk mengakses data dari server pusat itu banyak, data pusat itu ya. Kalau para nabi itu kuotanya banyak gitu kan ya. Canggih juga. Teknologi hatinya internalnya itu canggih gitu kan. Cepat koneksinya gitu kan. Selain kuotanya banyak, maksud kuota yang saya sebutkan seperti kemarin, kuota zikirnya kepada Allah itu banyak, dekatnya kepada Allah itu banyak, dan dosanya sedikit. Virus-virusnya nggak ada. Kalau Nabi maksum ya, jadi nggak tersendat ketika berhubungan dengan Allah. HP-nya lancar kan gitu ya, terupgrade terus kan gitu. Seandainya sekarang, paham ya? Jadi ini penting, seorang pemimpin itu harus untuk apalagi pemimpin spiritual ya. Itu harus punya koneksi kepada Allah. Paling tidak bermunajat.
minta petunjuk ya. Nanti petunjuknya bagaimana? Kalau para nabi kan langsung, Nabi Musa kan gini ya. Innahu yaqulu kan gitu. Bisa nanti dapat petunjuk. Paling tidak apa? Paling tidak curhat kepada Allah tentang kesulitan yang diterima. Ya Allah, umat saya lemah. Masalah besar sekali. Engkau yang yang memberi masalah. Jangan gitu. Jadi curhat kepada Allah. Kan nanti oleh Allah diberi jalan keluar. Jadi harus seperti itu ya. Mau ke siapa lagi kan gitu kan. Anggaplah masalah sangat besar tapi kan Allah lebih maha besar. Ya pasrahkan kepada yang maha besar saja. Jadi para nabi ya seperti itu. Dan umatnya faham. Ini kan umatnya faham ya. Apalagi umat Bani Israel ini biasa kayak gitu. Bahkan yang sangat ekstrim itu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan beriman kepada Musa sampai melihat Allah secara jelas gitu kan ya. Jadi dan juga pemilihan kenapa kok pilih Baqarah ini kan ya. Ini masih ada ininya. Ulama itu menafsirkan ini untuk membersihkan sisa-sisa kepercayaan Musa Samiri, pengikut Samiriyah, orang yang percaya kepada Musa Samiri yang menyembah patungnya anak domba, anaknya sapi itu kan ya, anak sapi itu kan. Jadi yang disuruh disembelih adalah sapi supaya semacam bahwa sapi itu ya tidak ada manfaatnya kan gitu, tidak memberi manfaat kepada kalian seperti itu. Ayo terus. Baina dzalik faf'alu, maka kerjakanlah kata Nabi Musa, ma tu'marun, apa yang diperintah siapa kalian. Bihi kelawan ma min dzabhiha, dari menyembelih kurban. Jadi sudah kerjakan. Sebenarnya seandainya dikerjakan sudah selesai ya. Tapi masih tanya, qalu, berkata siapa mereka, berdoalah kepada Nabi Musa, lana untuk kami rabbuka, kepada Tuhanmu. Lagi-lagi seperti ini. Yubayyin, menerangkan siapa Tuhanmu, lana kepada kita, ma launuha, apa warnanya. Qala, berkata siapa Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berkata siapa Allah. Ini innahu yaqulu terus ya. Berarti benar-benar dari Allah. Dan ini juga seakan-akan penekanan bahwasanya ini Allah yang benar-benar berbicara. Jadi ada indikasi takut tidak percaya umatnya, karena umatnya agak cengkalan kan gitu. Allah yang berbicara. Kan kalau ustadz ya, ayo berjamaah. Itu kalau sampai membawa-bawa nama pengasuhnya, ayo kata ustadz suruh berjamaah sekarang. Itu berarti ada indikasi murid-murid itu, santri-santri itu tidak mau menaati ustadz gitu. Amin. Jadi seperti itu. In yaqulu, berkata siapa Allah, innaha, sesungguhnya baqaratun adalah baqarah, safra'u, yang kuning, faqi'un, yang sangat, launuha, apa warnanya, syadidu safratis, sangat safrati, kuningnya, jadi cemerlang kuningnya gitu ya. Tasurru, yang membuat bahagia, yang membahagiakan atau menyenangkan apa baqarah, an-nadzirin, orang-orang yang melihatnya, ilaiha, kepada baqarah, bihusniha, karena bagusnya baqarah, ai tu'ajibuhum, ai maksudnya tu'ajibu, membuat kagum apa baqarahum, kepada mereka. Qalu, berkata siapa mereka, masih kurang. Berdoalah Nabi Musa, lana untuk kami rabbuka, kepada Tuhanmu, yubayyin, supaya menerangkan siapa Tuhanmu, lana untuk kami, mahia, apa itu baqarah. Asaimatun, apakah baqarah yang dimanjakan, hanya di anu itu ya. Kan ada sapi hias kan ada ya. Sapi yang dihias itu saja itu. Amiratun, atau sapi yang dibawa bekerja, yang dijadikan yang sapi apa namanya itu? Kalau di Indonesia paling bagusnya sapi kan di NTB sama Bali ya. Kalau di Madura di itu apa itu? Yang kepulauan Sumeneb itu bagus-bagus katanya. Tetapi saking jauhnya ketika dikirim ke Jakarta, itu kan di perjalanan stres ya. Itu bisa berkurang 50% dari enaknya dagingnya itu bisa berkurang 50%.
Padahal paling enak daging sana katanya. Daging sapi sana itu, NTB, Bali, dan masa lembu. Namanya saja masa lembu kan ya. Itu paling enak masa lembu katanya, dagingnya itu. Tapi kan dikirim, perjalanan kan stres. Kalian saja perjalanan stres kan? Makanya katanya itu sebelum dikirim jauh-jauh hari. Nanti di sana itu semacam dipijat. Ada tempat di Jakarta ada macam dipijat, diberi makanan yang enak, diistirahatkan supaya stresnya hilang. Seperti itu. Terus ya. Innal baqarah, sesungguhnya sapi, jinsuhu, jenisnya sapi, al-man'utu yang disifati bima dzikra dengan yang disebut itu, tasyabah rancu alaina kepada kami likasratihi karena banyaknya. Jadi banyak yang tidak maksudnya sapi yang tidak terlalu tua dan kuningnya sangat terang itu banyak, maka kami akan rancu nanti. Padahal pilih kan sudah selesai ya sebenarnya. Likasrati karena saking banyaknya, falam tahnah tadi maka kami tidak dapat petunjuk ilal maksud kepada yang dimaksud. Seperti itu. Ilal maksudati sebenarnya ya. Wa inna insyaallah la muhtadun, wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah jika Allah berkehendak la muhtadun adalah termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Ilaiha terhadap Baqarah. Fil hadisi disebutkan di dalam hadis laulam yastasnu, seandainya mereka tidak membaca insyaallah ya, tidak mengucapkan insyaallah, lama bujinat lahum akhirul abad, tidak akan diterangkan kepada mereka apa Baqarah lahum untuk mereka akhirul abad sampai selama-lamanya. Seandainya enggak aneh ya. Ini kata Nabi, mungkin malas juga melayani orang kayak gitu ya. Untung masih bicarain insyaallah kan gitu kan ya. Banyak tanya. Memang di hadis itu yang dilarang banyak tanya itu satu ngerumpi. Yang dilarang itu ya. Jangan sering ngerumpi, yang sangat tidak disuka Allah itu. Yang nomor 2 berlebih-lebihan, dan nomor 3 itu banyak bertanya. Allah tidak suka dari kalian itu banyak ngerumpi, berlebih-lebihan dan banyak bertanya. Terus qala berkata, innahu sesungguhnya Allah yaqulu, ini semua pokoknya dari Allah terus. Yaqulu berkata sapa Allah, inna sesungguhnya baqaratun adalah baqarah la dalulun yang yang tidak kotor dengan pekerjaan, la dalulun tidak kotor, ghairum atau tidak. Kalau dhalla itu aslinya rendah ya. Rendah sebenarnya. Ya tidak hina. Ghairu mudhallalatin, tidak dihinakan, tidak dikotorkan bil amali dengan bekerja. Tuthirul ardh, yang membajak bumi. Tuqallibuha, yang membajak bumi, li zar'ati untuk pertanian, wal jumlatu sedangkan jumlah jumlah maksudnya jumlah fi'liyah dari tuthirul ardh ini, fi'il dan fa'il dan maf'ulnya tuthirul ardh. Sifatun adalah sifatu dzalulin adalah sifatnya dzalul. Jadi yang gitu. Sifatnya dzalul ini. Dakhilatun yang masuk fi nafi di dalam nafi. Wala taskil hartha dan tidak digunakan dan tidak menyiram apa bakor al harthah pertanian. Al ardo bumi maksudnya. Al muhayya'a yang disiapkan li zara'ati untuk pertanian. Wa musallamatun dan selamat minal uyubi dari uyub, wa atharil amali dan sisa-sisa pekerjaan. La syiyata tidak belang, aila launa tidak ada warna, fiha di dalam bakor, ghairu launiha selain warnanya. Jadi masih bagus sekali ya. Ya kalau di Madura ya mungkin sapi-sapi hias itu ya, yang biasanya dilombakan, ganteng-gantengan itu. Ganteng sekali itu. Itu bisa 200 juta gitu. Bisa 500 juta itu. Qala qalu berkata siapa mereka al-an sekarang, jita datang siapa engkau Nabi Musa bil haqi dengan kebenaran. Mayak banget. Qalul ana jita fil haq. Sejak tadi emang enggak benar kan gitu. Natoktah berkata siapa engkau bil bayani dengan keterangan atam yang sempurna katanya. Fatalabuha maka mencari siapa
kaum Nabi Musa itu kepada Bakor, fawajaduha maka menemukan siapa mereka kaumuha indal fata yang dimiliki seorang pemuda albari yang berbakti bi ummihi kepada ibunya. Fashtaruha maka membeli siapa kaumnya Nabi Musa bimil imiskiha dhahaban dengan sepenuh wadah yang dibuat dari kulitnya, kulit bakor dhahaban emas. Jadi seharga emas yang sebanyak dari kulitnya itu dijadikan wadah dan dipenuhi dengan emas. Ada yang bilang sebanyak bulunya, macam-macam lah. Tapi ada yang bilang seberat kulitnya. Fadzabahuha lalu mereka menyembelih mereka kaumuha pada bakor wa makadu dan hampir-hampir yaf'alun tidak melakukan siapa mereka. Li ghala'i thamaniha karena mahalnya harganya bakor wa fil hadisi dan disebutkan di dalam hadis laudzabahu seandainya mereka itu menyembelih ayya bakaratin sapi apa saja, sapi betina apa saja ketika menyebutkan antabahu bakoroh itu kamu menyembelih bakoroh kanat la ajza'athum kanat ada apa bakor yang disembelih apa saja itu la ajza'athum mencukupi kepada mereka walakin syaddadu tetapi mereka itu mempersulit ala anfusin terhadap diri mereka sendiri. Nyari ruwet. Sehat-sehat tes COVID. Ya, sehat-sehat tes rapid dan swab. Yang cari ruwet. Akhirnya sekeluarga dites semua, bahkan se-RT di blok. Gara-gara ada yang positif satu. Oh enggak sakit dites. Cari ruwet seperti itu. Fasyaddadallahu alaihim Allah mempersulit alaihim kepada mereka. Ini sebenarnya ini anunya ya. Ini permulaannya ini. Wa idz qataltum nafsan, ini permulaan ceritanya di bawah sebenarnya. Wa idz qataltum dan ketika membunuh kalian nafsan seseorang. Faddaratum maka kalian saling berselisih, saling bertengkar dan saling menuduh. Faddaratum fihi di dalam iddaratum itu idghamut ta'ih ada proses memasukkan ta fil asli di dalam aslinya. Awalnya tadaratum dimasukkan taknya ke dal. Fiddali di dalam dal ai takhasamtum bertengkar siapa kalian wa tadafatum dan saling menuduh. Jadi ini penting ya karena ada saling tuduhan. Seandainya tidak ada itu yang mati ya mati saja kan gitu, enggak terlalu penting karena bahkan ada yang cerita itu jadi itu kaum beda ya. Bukan yang sering bersama Nabi Musa dan mati di tempat Bani Israel yang sering bersama Nabi Musa. Maka ini bahaya ini. Jadi fitnah. Seperti itu. Maka mereka sangat berusaha. Bahkan bakor yang sangat mahal mereka beli seperti itu. Karena kalau tidak bisa terus terjadi fitnah itu. Fiha di dalam nafas. Wallahu mukhrijun dan Allah mukhrijun. Dan adapun Allah mukhrijun itu yang mengeluarkan ay mudhirun yang menampakkan ma kuntum terhadap apa kuntum yang ada siapa kalian taktumun yang menyimpan siapa kalian min amriha dari tentang nafas tadi itu wahadha dan ini i'tiradun adalah jumlah muqtaridah wa awalul qissah dan ini adalah awal qissah awal cerita. Ini jumlah muqtaridah ya sebenarnya kan ada terusnya itu kan. Faqulna jadi awalnya seandainya dirunut ya wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun terus wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah itu. Baru setelah itu faqulna dribuhu biha. Jadi ini di tengah-tengah jumlah muqtaridah dan juga ini awal kisah. Fakulna maka berkata siapa kami idribuhum bukullah kalian kepada yang mati ail qatil kepada orang yang mati bibadiha dengan sebagiannya bakor. Fadriba maka dipukul apa orang yang mati bilisaniha dengan lidahnya bakor, lidahnya sapi au ajubidzanabiha bidzanabiha atau ujung dari ekornya bakor fahuyiyah
maka dihidupkan apa orang yang mati. Wa qala dan berkata siapa orang yang mati, qatalani membunuh siapa kepadaku fulanun siapa fulan wa fulanun dan fulan, dua orang. Libni ammihi, yang itu ternyata sepupunya, dua sepupunya. Libnai ammihi, dua anak pamannya. Wa mata, dan mati lagi itu. Setelah bilang seperti itu mati lagi. Fahurrima, maka dijegal apa keduanya yang membunuh itu al-mirasah, menerima waris, karena membunuh kan ya, kalau membunuh kan tidak menerima waris. Wa qutila, dan mereka dibunuh. Wa qala ta'ala, Allah berkata kadzalika, dengan seperti itu juga al-ahya, membunuh apa itu, menghidupkan orang yang mati itu, menghidupkan Allah, siapa Allah, al-mauta, orang-orang yang mati, wa yurikum, dan memperlihatkan siapa Allah kepada kalian ayat-ayat Allah, dalailu qudratihi, dalaila qudratihi, dalil-dalil kekuasaan Allah, la'allakum ta'qilun, supaya kalian menggunakan akalnya. La'allakum ta'qilun, bukan supaya kalian berakal ya. Sudah berakal tetapi digunakan apa enggak akalnya kan gitu. Tatadabbaruna, berfikir siapa kalian, merenungkan siapa kalian, fata'lamuna, maka kalian menjadi tahu, annal qadir, sesungguhnya zat yang maha kuasa, ala ihya'i nafsi, ala ihya'i nafsin wahidatin, yang kuasa menghidupkan satu jiwa, qadirun, maka itu kuasa juga, ala ihya'i nufusin kasiratin, terhadap menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak. Fatu'minunah, maka berimanlah siapa kalian, atau maka kalian menjadi iman. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Jadi di Bani Israel sudah diperlihatkan bagaimana mati dan hidup kembali ya. Bahkan sebelumnya dulu itu mereka kan berdosa ya, maka bunuhlah kalian. Kan ada di sebelumnya itu. Gimana? Setelah itu fayuhyikum la'allakum tashkurun, lalu dihidupkan lagi supaya kalian bersyukur. Ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada? Ya, monggo. Kan istilahnya setiap nabi menyampaikan agama yang sama, agama tauhid. Sedangkan sholat itu datangnya ketika masa Nabi Muhammad. Pertanyaannya saya, ibadahnya orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum Islam datang itu apa saja? Dulu kan penyembah Ijil itu yang disuruh membunuh dirinya sendiri kan ya. Kalau penyembah masalah ini ibadahnya orang dulu. Jadi gini ya, pada intinya Islam itu agamanya dari agama yang dibawa oleh para nabi. Nabi Adam agamanya Islam sampai Nabi Muhammad. Ada banyak buktinya di Al-Qur'an ya. Wa nahnu lahu muslimun, kan banyak kan ya. Fa ana awwalul muslimin, kata para nabi itu kan. Tetapi nanti setelah berjalannya sejarah itu, setelah berjalannya waktu dalam sejarah Islam, dalam sejarahnya akhirnya Islam itu menjadi nama agama yang dianut oleh umatnya Nabi Muhammad, yang percaya kepada umatnya Nabi Muhammad, seperti itu. Agamanya seperti apa? Ya secara nilai ya wajib beribadah kepada Allah. Ritual itu kepada Allah, karena dengan ritual kita bisa mengingat Allah. Tetapi secara legal formalnya seperti apa, itu berbeda-beda. Kalau para nabi dulu sholatnya katanya cuma 2 ya, malam dan pagi. Kalau Nabi Muhammad 5 kan gitu. Jadi ya tergantung Allah kalau syariatnya. Tetapi intinya semua agama itu menginginkan hanya menuhankan Allah, dan kita beribadah hanya kepada Allah. Beribadah formalnya seperti apa? Formal maksud saya ya. Yang tidak formal kan. Kenapa kok ada ibadah formal? Karena itu untuk mengcover orang-orang yang tidak bisa beribadah full. Maka diberi standar minimal kamu beribadah. Seperti itu. Sebenarnya yang diinginkan Allah ya kalian setiap harinya 24 jam ingat Allah. Buktinya yang diperintahkan sholat pertama kali 50. Kan ya? Itu kalau dikalkulasi ada adanya, ada iqomahnya, ada
Qobliyah ba'diyahnya ya selesai 24 jam. 24 jam. Jadi sebenarnya Allah ingin diingat 24 jam. Nah, maka didirikan aqimis sholata li dzikri kan ya, untuk mengingatku. Itu 5 waktu itu minimal sebenarnya ya. Karena memang mokongnya melihat standar umatnya paling nakal. Berarti kalau di bawah itu berarti sangat nakal itu. Di bawah standar. Itu. Paham ya? Jadi beda-beda ibadahnya. Itu kan formalnya ya. Cara beribadahnya bisa beda-beda. Kan yang penting nilai ibadahnya itu kepada Allah. Masalah bentuknya, geraknya seperti apa ya tergantung syariatnya di masa Nabi itu masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah. Kamu kapan pengumuman? 30 Oktober. Mudah-mudahan lulus semua. Iin sama kamu. Iin insyaallah lulus kayaknya. Wong cuma satu-satunya kandidat. Ya sudah wis. Sallallahu yanfa'na ma'alimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dini. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi din. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.